Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Rotuasi Tanggang. Saya dengan NIM 18821502003. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Bapak Dahlan Hasyim MPD. Berikut ini adalah video untuk memenuhi UAS mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Saya mengambil tema hakikat manusia dan pendidikan. Berikut materinya. Hakikat manusia dan pengembangannya. Oke, kita langsung ke materinya saja. A. Hakikat sifat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki, sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Berikutnya adalah wujud hakikat dari sifat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh faham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan terdiri dari beberapa hal, yaitu 1. Kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Kemampuan membuat jarak dengan lingkungannya berarah ganda, yaitu ke arah luar dan ke arah dalam. Di dalam proses pendidikan, kecenderungan dua arah tersebut perlu dikembangkan secara seimbang. Pengembangan ke arah keluar merupakan pembinaan aspek sosial, sedangkan pengembangan ke arah dalam berarti pembinaan aspek individualitas manusia. Yang berikutnya, 2. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan manusia menempatkan diri dan menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya, sehingga manusia tidak terbelenggu oleh tempat dan waktu. Dengan demikian, manusia dapat menembus ke sana dan ke masa depan. Kemampuan bereksistensi perlu dibina melalui pendidikan. Yang ketiga adalah kata hati atau conscience of man. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau buruk dan yang benar atau salah bagi manusia. Sebagai manusia, dalam kaitannya dengan moral atau perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Untuk melihat alternatif mana yang terbaik, perlu didukung oleh kecerdasan akal budi. Yang keempat adalah moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud dengan moral ada perbuatan itu sendiri. Moral dan kata hati masih ada jarak di antara keduanya. Artinya, orang yang punya kata hati yang tajam belum tentu moralnya baik. Untuk mengetahui jarak tersebut harus ada aspek kemauan untuk berbuat. Oke, yang berikutnya adalah 5. Tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam. Ada bertanggung jawab kepada dirinya sendiri atau kata hati, dan bentuk tuntutannya adalah penyelesaian yang mendalam. Tanggung jawab kepada masyarakat atau norma sosial, bentuk tuntutannya adalah sanksi-sanksi sosial, seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain. 6. Rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Artinya, berbuat apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Jadi, kebebasan atau kemerdekaan adalah arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Orang mungkin merasakan adanya kebebasan batin apabila ikatan-ikatan yang telah menyatu dengan dirinya dan menjiwai setiap perbuatannya. Yang ketujuh adalah kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sendiri makhluk sosial. Yang satu ada hanya karena yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Kewajiban ada karena pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Kewajiban adalah suatu keniscayaan pada diri manusia. Artinya seseorang yang tidak mau menjelaskan kewajiban berarti mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Berikutnya lagi yang ke-8, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah integrasi
deskripsi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya, dengan pengalaman-pengalaman pahit dan penderitaan. Proses dari kesemuanya itu, atau yang menyenangkan atau yang pahit, menghasilkan suatu bentuk penghayatan hidup yang disebut bahagia. Kebahagiaan bersifat irasional, artinya aspek rasa lebih berperan daripada aspek nalar. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia, keunikan dan dinamikanya. 1. Dinamika keindividualan. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikarunia potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas itu, setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua adalah dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas. Demikian dikatakan M.G. Levengel tahun 1955-54. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, semua orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalam unsur ada saling memberi dan menerima. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Kesusilaan mencakup etika dan etiket manusia itu dikatakan sebagai makhluk susila. Dri Charkoro mengartikan manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Yang keempat adalah dimensi keberagaman. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang terdapat dijangkau oleh indranya ada kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Maka dengan adanya agama yang diturunkan oleh Tuhan, manusia menganut agama tersebut. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. C adalah pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh adalah proses pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan yang lainnya. Artinya, ada salah satu dimensi yang terabaikan penanganannya. Pengembangan yang tidak utuh akan menghasilkan kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Perkembangan yang seperti ini merupakan pengembangan yang patologis atau tidak sehat. D. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Dinyatakan dalam GBHN bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini meliputi pembangunan secara lahiriah dan batiniah, pembangunan yang merata di seluruh tanah air, serta keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Oke, baik. Terima kasih atas Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas setiap waktu dan kesempatannya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua.